Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, Bu Nilu Bella, selaku dosen pengampu mata kuliah probabilitas dan statistika. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang tugas kami, yaitu korelasi dan regresi linier sederhana pada pertemuan 12. Baik, di sini ada anggotanya itu, ada 6 orang. Yang pertama itu ada Furko Nurdianto, yang kedua ada Henok Markiano, yang ketiga ada saya sendiri, Raihan Akmalano, yang keempat ada Zia Patriana, yang kelima ada Zikri Hanafi, yang keenam ada Muhammad Aiman Fatin. Baik, di sini akan saya langsung memulai saja. Di sini ada soal nomor 1, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang nilai-nilainya tidak bergantung pada variabel lainnya dan biasanya disimbolkan dengan X. Lalu di sini ada variabel terkait, yaitu dependent variable adalah variabel yang nilai-nilainya bergantung pada variabel lainnya yang biasanya disimbolkan dengan huruf Y. Baik, di sini ada soal nomor 2. Berdasarkan analisis korelasi, dapat diketahui jenis korelasi di antara dua variabel. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama itu ada apa yang dimaksud dengan analisis variabel. Lalu yang kedua di sini ada sebutkan jenis-jenis korelasi yang dapat terjadi di antara kedua variabel dan jelaskan. Lalu di sini ada jawaban A. Analisis variabel adalah proses mempelajari hubungan antara variabel dalam sebuah penelitian atau studi. Variabel dalam analisis variabel biasanya merujuk pada faktor-faktor yang dapat diukur seperti usia, tinggi badan, berat badan, atau nilai-nilai yang lainnya. Variabel-variabel yang dianggap memiliki pengaruh atau efek pada variabel lainnya. Tujuan utama dari analisis variabel adalah untuk memahami hubungan antara variabel-variabel tersebut dan mengidentifikasi pola, tren, atau hubungan statik yang dapat diambil dari data yang ada. Dalam hal ini, metode statistika sering digunakan untuk menganalisis data dan menghasilkan informasi yang dapat diimplementasikan. Lalu di sini ada yang kedua, jenis-jenis korelasinya itu ada korelasi positif, ada korelasi negatif. Lalu yang ketiga ada korelasi yang terjadi apabila kedua variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan. Ini korelasi positif itu adalah korelasi dari dua variabel, yaitu antara X dan Y. Jika X meningkat atau menurun, maka variabel lainnya cenderung akan meningkat atau menurun juga. Begitu pula dengan korelasi negatif, apabila suatu X meningkat atau menurun, maka variabel lainnya cenderung ikut menaik atau menurun. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk nomor 3, apa yang dimaksud dengan diagram pencar atau diagram serak? Gambarkan diagram pencar dari jenis korelasi. Diagram pencar atau diagram serak atau sering juga disebut dengan scatter merupakan sebuah diagram yang digunakan saat menyajikan data yang terdiri atas dua variabel kuantitatif atau sering juga disebut sebagai data bivariat. Grafik diagram pencar biasa memasangkan data numerik dengan satu variabel pada setiap sumbu untuk mencari hubungan di antara mereka. Jika variabel berkorelasi, titik-titik akan jatuh di sepanjang garis atau kurva. Next time. Berikut ini adalah bentuk dari diagram pencar. Yang pertama yaitu ada hubungan garis positif. Yang kedua ada hubungan garis positif tapi lebih tersebar. Yang ketiga ada hubungan garis negatif. Yang keempat ada hubungan garis lengkung negatif. Yang kelima ada hubungan garis lengkung positif. Dan yang terakhir itu tidak ada hubungan. Selanjutnya,
Untuk nomor 4, sebutkan kelemahan-kelemahan diagram pencar sebagai alat dalam analisis korelasi. Yang pertama yaitu adanya ketidakpastian untuk meletakkan garis lurus tersebut secara tepat. Yang kedua, tidak adanya ukuran yang jelas dalam menunjukkan sejauh mana korelasi antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan koefisien korelasi dan koefisien determinasi, kemudian batas-batas dari koefisien korelasi tersebut. Di mana koefisien korelasi suatu formula yang digunakan untuk mengukur mengenai hubungan antara dua variabel dalam sekumpulan data. Koefisien determinan menilai seberapa baik nilai suatu variabel yang sudah diprediksi mengikuti hasil pengamatan atau model penelitian. Di mana menurut Umar, batas-batas koefisien korelasi, jika R lebih dari 0, maka hubungannya linear positif, di mana X dan Y akan bernilai secara berbanding lurus. Kemudian ketika R kurang dari 0, maka terjadi hubungan linear negatif, maka akan berbanding terbalik, di mana ketika X semakin kecil, maka Y semakin besar, ketika X semakin besar, maka Y semakin kecil. Kemudian ketika R sama dengan 0, maka tidak ada sama sekali hubungannya antara dua variabel tersebut. Dan jika R sama dengan 1 atau R sama dengan negatif 1, maka ini adalah hubungan linear sempurna berupa garis lurus, sedangkan untuk R yang makin mengarah ke angka 0, maka garis akan tidak lurus. Next. Kemudian pada nomor 6, di sini kita akan mencari regresi linear, regresi kuadratis, dan regresi eksponensial. Kemudian ada beberapa bentuk di sini. Kita kenalan dulu. Regresi linear adalah metode kira-kira berdasarkan diagram scatter plot dengan memperhatikan letak-letak titik dalam diagram. Bentuk regresi dapat diperkirakan. Jika letak-letak titik tersebut di sekitar garis lurus, maka cukup beralasan untuk menduga ini adalah sebuah regresi linear. Jika letak titik-titik tersebut sekitar garis lengkung, maka ini regresi non-linear. Bisa dilihat dalam gambar di sini diagram regresi linear. Next. Next. Nah, kemudian di sini ada regresi kuadratis, di mana regresi ini variabel X ada yang berpangkat 2. Bentuk regresi kuadratis adalah Y sama dengan A tambah BX tambah CX, di mana Y itu adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, ABC adalah konstanta. ABC dapat dicari menggunakan persamaan non-null atau persamaan 3 variabel. Dapat dilihat dari gambar, kemudian pada bentuk diagram scatter plot digambarkan, bisa dilihat di gambar. Kita memiliki data X, Y. X itu ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, dan 10. Kemudian ini ada 4, 6, 7, 9, 8, 7, 4, 3. Kemudian dapat dilihat gambarnya melengkung. Next. Nah, kemudian di sini ada regresi eksponensial adalah regresi dengan variabel X berpangkat konstanta B dan konstanta B berpangkat X. Bentuk umum regresi eksponensial yaitu Y sama dengan AB, di mana Y adalah variabel terikat, X variabel bebas, AB ini adalah sebuah konstanta atau penduga. Untuk menentukan nilai A dan B, bentuk persamaan di atas harus ditransformasikan menjadi persamaan linear dengan menggunakan logaritma. Bisa dilihat Y sama dengan AB pangkat X menjadi log Y sama dengan logaritma A tambah B log X. Ini dimisalkan log Y sama dengan Y1, log A sama dengan A1, log X sama dengan X1. Didapatkan A1 sama dengan Y1 kurang B dikali X1. Kemudian bisa dilihat dari hasilnya di sebelah kanan bawah, di mana ini adalah diagram atau scatter plot regresi eksponensial. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Ya baik, terima kasih Kang. Selanjutnya soal nomor 7, yaitu apa yang dimaksud dengan selisih taksir standar kesalahan baku regresi. Lalu bagaimana jika selisih taksir standar tersebut bernilai 0? Jadi kesalahan baku atau selisih taksir standar regresi adalah nilai yang menyatakan seberapa jauh menyimpangnya nilai regresi tersebut terhadap nilai sebenarnya. Nilai ini digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan suatu pendugaan dalam menduga nilai. Jika nilai ini sama dengan 0, maka penduga tersebut memiliki tingkat ketepatan 100%. Next one. Next one. Ya, selanjutnya soal nomor 8, yaitu tabel di bawah ini menunjukkan penjualan tiap tahun dalam jutaan rupiah dan biaya iklan dalam ratusan ribu rupiah. Dapat dilihat tabelnya, lalu pertanyaannya yaitu yang A, tentukan variabel bebas dan variabel terikat dari data di atas. Lalu yang B, tentukan persamaan regresi dengan menggunakan least square method dan jelaskan artinya. Lalu yang C, hitunglah secara koefisien korelasi menurut person dan koefisien determinasinya, serta jelaskan artinya. Lalu yang D, tentukan besarnya standar error of estimate dari data di atas dan jelaskan artinya. Ya, untuk yang pertama, yang A-nya itu variabel bebas dalam data tersebut adalah tahun dan variabel terikatnya yaitu adalah penjualan dan biaya iklan. Yang B-nya ini persamaan regresinya adalah penjualan sama dengan 2,8 tahun dikurang 5.473,2. Artinya setiap tahun penjualan meningkat sebesar 2,8 juta rupiah dengan penjualan awal pada tahun 1990 sebesar 5.473.200 rupiah. Selanjutnya, next kan. Ya, selanjutnya yang C, koefisien korelasi person dapat dihitung dengan menggunakan rumus R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per dalam akar N sigma X pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma X pangkat 2. Lalu akar N sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2. Dengan N adalah jumlah data, X yaitu variabel bebas, dan Y variabel terikat. Koefisien korelasi personnya adalah 0,994 yang menunjukkan adanya korelasi yang sangat kuat antara penjualan dan biaya iklan. Lalu koefisien determinasinya dapat dihitung dengan rumus R kuadrat sama dengan R kuadrat kecil. Koefisien determinasinya adalah 0,988 yang menunjukkan bahwa 98% variasi penjualan dapat dijelaskan oleh variasi biaya iklan. Lalu yang D, besarnya standar error of estimate dapat dihitung dengan rumus S sama dengan akar sigma Y dikurang Y pangkat 2 per N dikurang 2. Dengan Y adalah nilai aktual, Y topi adalah nilai yang diprediksi oleh persamaan regresi, dan N adalah jumlah data. Dalam kasus ini, besarnya standar error of estimate adalah sekitar 1,69 juta rupiah. Artinya, prediksi penjualan dengan menggunakan persamaan regresi memiliki kesalahan sekitar 1,69 juta rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada soal nomor 9, jika Y sama dengan hasil panen dalam kuintal, X sama dengan hasil panen dalam 10 kg, berikut ini diberikan hasil pengamatan penumpukan dan hasil panen padi untuk 5 percobaan yang telah dilakukan. Untuk nilai X yaitu 3, 6, 9, 10, dan 13. Untuk nilai Y 12, 23, 24, 26, dan 28. Pertanyaannya yang A, tentukan koefisien korelasi R dengan metode least square dan metode produk momen. Untuk soal yang B, sebutkan jenis kolerasinya dan apa artinya. Untuk jawabannya, diketahui HA terdapat hubungan antara penumpukan terhadap hasil panen padi. H0 tidak terdapat hubungan antara penumpukan terhadap hasil panen padi. HA yaitu R tidak sama dengan 0 dan H0 R sama dengan 0.
dan hasil tabelnya bisa kita lihat pada gambar berikut. Untuk menjawab pertanyaan yang A, koefisien kolerasi R, metode least square R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 dikali NY pangkat 2 min Y pangkat 2 sama dengan 437 dibagi akar dari 228,144 hasilnya 0,91. Dan yang B, jenis kolerasi adalah kolerasi positif dan sangat kuat. Artinya hubungan antara penumpukan hasil panen padi bersifat positif. Jika penumpukan bertambah, maka hasil panen juga akan naik. Metode produk momen R sama dengan sigma XY dikurang akar dari sigma X pangkat 2 dikali sigma Y pangkat 2. Sama dengan 87,40 dibagi akar dari 58,80 dikali 155,20. Hasilnya 0,91. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, saya lanjutkan nomor 10 itu berikut ini ada data mengenai nilai matematika dan statistik dari 10 mahasiswa. Bisa dilihat pada tabel berikut ada nilai-nilai matematika dan statistiknya. Pertanyaannya yang pertama itu hitunglah koefisien korelasi ranknya. Yang kedua sebutkan jenis korelasi dan apa artinya. Next. Jawabannya perhitungan nilai matematika disebut sebagai variabel X dan nilai statistik disebut sebagai variabel Y. Yang menghasilkan tabel berikut terdapat nilai-nilai XY, ranking X, ranking Y, D1, D pangkat 2. Jawaban yang pertama, yang A itu RS sama dengan 1 dikurang 6 sigma D pangkat 2 per N dalam kurung N2 kurang 1 sama dengan 1 dikurang 6 dikali 22 per 10 dalam kurung 10 pangkat 2 kurang 1 sama dengan 1 dikurangi 0,133 yang menghasilkan 0,867. Jawaban yang kedua itu korelasi positif dan kuat, artinya jika nilai matematika tinggi, maka nilai statistik juga cenderung tinggi. Oke, selesai. Saya balikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mempresentasikan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.